NIM 111 38 24 29 164. Aku berasal dari kelas IKM4 angkatan 2024. Jadi pada video kali ini aku akan jelasin hasil resume artikel yang berjudul Keberlanjutan Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Lingkungan Wilayah Studi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada video kali ini juga akan aku jelasin ada 3 topik utama. Yang pertama itu permasalahan yang ada, yang kedua ada teknologi yang digunakan, dan yang ketiga ada solusi. Jadi pada artikel ini ditemukan beberapa masalah utama dalam pengelolaan air minum di desa-desa. Untuk masalah utamanya terletak pada kesulitannya untuk mencapai keberlanjutan di beberapa aspek penting, walaupun pada aspek ekologi dan budaya sosialnya sudah menunjukkan kondisi yang relatif baik. Berdasarkan hasil analisis indeks keberlanjutan, terdapat 3 dimensi yang termasuk kategori kurang berkelanjutan. Yang pertama ada dimensi ekonomi sebesar 46%, dimensi teknologi sebesar 46,89%, dan ada dimensi kelembagaan sebesar 49,74%. Dimensi ekonomi terdapat beberapa masalah utama, seperti pelayanan air minum di beberapa fasilitas sosial yang masih belum rata, lalu kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan pelanggan yang masih terhambat dikarenakan oleh infrastruktur PAM desa tersebut yang sudah usang. Selanjutnya ada kapasitas produksi yang telah terbatas, dan yang terakhir ada pendapatan finansial PAM desa tersebut yang masih tergolong rendah dikarenakan harga air masih bersifat sosial dan pendapatan tersebut cukup untuk menutupi biaya operasional kecil PAM desa tersebut. Pada dimensi teknologi juga terdapat beberapa tantangan seperti jaringan pipa transmisi dan kapasitas sistem PAM desa tersebut yang sudah berusia lebih dari 20 tahun sehingga menyebabkan kurangnya pasokan air minum untuk kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Distribusi air yang masih sering melewati lahan pribadi atau tebing sungai sehingga terjadinya kerentanan terhadap kerusakan lokal dan tindakan vandalisme. Adapun kesulitan dalam melayani pelanggan baru atau memastikan seluruh warga desa tersebut mendapatkan layanan air minum secara optimal. Pada dimensi kelembagaan terdapat beberapa masalah utama juga, seperti belum semua PAM desa tersebut memiliki awik-awik atau aturan adat yang sangat kuat untuk mengelola sistem PAM desa tersebut berdasarkan prinsip Trihita Karana. Lalu alat teknologi yang masih tergolong sederhana dan belum mencapai standar teknis yang dibutuhkan. Selanjutnya, perlunya sosialisasi lebih lanjut terkait peraturan Bupati tentang penyediaan air minum untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan PAM desa. Jadi, teknologi utama yang digunakan dalam pengelolaan air minum di desa-desa Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ini adalah multidimensional scaling atau bisa kita sebut dengan MDS. MDS ini sendiri diterapkan secara nyata dengan memanfaatkan perangkat lunak yang bernama REPFIS. MDS ini sendiri adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memvisualisasikan sejauh mana kesamaan atau perbedaan antar objek dalam ruang berdimensi banyak. Sedangkan perangkat lunak REPFIS ini adalah sebuah versi yang dimodifikasi dari MDS. Jadi REPFIS ini memungkinkan peneliti untuk menghitung nilai indeks keberlanjutan pada setiap aspek. Perangkat lunak REPFIS ini juga dapat mengidentifikasi atribut-atribut yang cukup sensitif atau faktor pengungkit yang memiliki sebuah pengaruh besar terhadap keberlanjutan di setiap aspek tersebut. Dan REPFIS ini juga memiliki fitur analisis Monte Carlo yang dapat mengukur dampak kesalahan sehingga hasil analisis lebih dapat dipercaya. Dengan demikian, gabungan metode MDS dan REPFIS ini menjadi sebuah alat penting dalam menganalisis kondisi keberlanjutan dan menentukan strategi pembangunan implementasi Trihita Karana dalam pengelolaan air minum di desa-desa tersebut.
Tadi, solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan air minum di desa-desa Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ini ada berfokus pada peningkatan penerapan konsep Trihita Karana pada semua aspek. Untuk aspek ekologi dan sosial budaya sendiri, ini strateginya adalah menjaga dan melakukan upacara adat seperti Bapak Toya dan Tumpek Wariga untuk menjaga lingkungan sekitar tetap lestari. Lalu mendorong warga untuk lebih menjaga, lebih peduli, dan berpartisipasi dalam pengelolaan penyediaan air minum PAM desa tersebut. Pada dimensi ekonomi, solusi yang diberikan adalah peninjauan dan penyesuaian harga air minum secara rutin dengan kesepakatan bersama masyarakat di desa tersebut. Lalu pengevaluasian kemampuan PAM desa dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan. Dan yang terakhir ada peningkatan keuntungan finansial demi mendukung keberlangsungan dan kelancaran operasional air minum secara terus-menerus. Pada dimensi teknologi, solusi yang diberikan adalah peningkatan pada sistem kapasitas air minum seperti meningkatkan kapasitas unit air baku, produksi, dan distribusi. Lalu harus dipastikannya keamanan pada jaringan pipa-pipa air minum dari kerusakan dan tindakan vandalisme. Demikian penjabaran hasil dari resume artikel yang berjudul Keberlanjutan Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Implikasi Terhadap Ketahanan Lingkungan Wilayah Studi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.